Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Helda Putri Aprilia dari kelas 10 KBC nomor absen 8. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya Kerajaan Gorontalo. Sebelumnya, ada pun topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, letak kerajaan, sejarah kerajaan, raja-raja yang memerintah, tokoh-tokoh penting kerajaan, kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, puncak kejayaan, peninggalan kerajaan, serta runtuhnya kerajaan Gorontalo. Yang pertama, letak kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang timur atau barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Nah, berikut ini adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Kemudian ada sejarah kerajaan Gorontalo. Pada awalnya, sebelum abad ke-16, kerajaan Gorontalo yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar terdiri dari beberapa kerajaan yang bercorak Hindu. Antara lain, ada Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datori Bandang dan Dato Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam dan kemudian Raja memeluk Islam. Rakyat pun segera ikut memeluk Islam pada saat itu. Nah, ada pun nih raja-raja yang memerintah. Di antaranya ada Tumanurunga, Tumas Salanga Baraya, Puang Loe Lembang, Ituniata Bandri, Karampang Rigoa, Tutangka, Lopi, Batara Goa Tuminanga Ri Palakena, Makere Tau Tunijalo Ri Pasuki, Daeng Matanre Karaeng Tumpan Risi Kolona atau awal abad ke-16, Iman Ruangau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipalanga Ulaweng atau sekitar 1546 sampai 1565. Kemudian Itajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tuni Batel Mangorai Daeng Mameta Karaeng Bontalangkasa Tuni Jalo atau sekitar 1565 sampai 1590. Kemudian I Tepu Karaeng Daeng Parambung Tuni Pasulu atau sekitar 1593. Kemudian I Mangari Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tuminanga Ri Gaukana berkuasa mulai tahun 1593, wafat tanggal 15 Juni 1639 dan merupakan penguasa Goa pertama yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, Imantungi Daeng Matalo Karaeng Lakiyung Sultan Maliku Said Tuminanga Ripapang. Batuna lahir 11 Desember 1605, berkuasa mulai tahun 1639 hingga wafatnya 6 November 1653. Kemudian ada Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga Ribala Pangkana. Kemudian Imapa Rangi Sultan Sirajuddin Tuminang, Iman Rabbia Sultan Najamuddin Ripasi, Imapau Rangi Sultan Sirajuddin Tuminang, Imalawagau Sultan Abdul Khair atau sekitar 1735 sampai 1742. Imapabibasa Sultan Abdul Kudus atau sekitar 1742 sampai 1753. Kemudian Amas Madinah Batara Goa atau diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka pada tahun 1747 sampai 1795. Kemudian Imali Sujawa Daeng Riboko Arung Mampu Tuminanga Ri Tomba Palang atau sekitar 1767 sampai 1769. Kemudian I Temasogeng I Mangkareng Karaeng Katanta Sultan Zainuddin
Tumanerangi Matoangin atau sekitar 1770 sampai 1778. Kemudian Imanawari Karaeng Bonto Langkasa Karaeng Mangasa Karaeng Sanrobe atau sekitar 1778 sampai 1810. Kemudian ada Imapatunru atau Imangijarang Karaeng Lembang Parang Tuminang Ri Tangka Laot dan Riu Karaeng Katangka Tuminanga Ri Suangga I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Qadir Moh Aidit Tuminangga Ri Kakuasana. Kemudian I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga Ri Kalamdirana atau sekitar 1893, wafat pada tanggal 18 Mei 1895. Kemudian I Makulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Husain Tuminang Ribunduna. Kemudian I Mamimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahtur Muhibbuddin Tuminanga Si Sunggu Minasa atau sekitar 1936 sampai 1946. Kemudian Andi Ijo Daeng Matawang Karaeng Lolalawang Sultan Muhammad Abdul Qadir Ainuddin atau sekitar 1956 sampai 1960 merupakan Raja Goa terakhir yang meninggal di Jongaya pada tahun 1978. Nah, kemudian ada tokoh penting kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini memiliki nama asli Karaeng Matowaya Tumamenanga Ri Agamana. Ia merupakan Raja Goa Talo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1991 sampai 1638 yang dibantu oleh Daeng Manrabia atau Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. Dan tokoh penting kerajaan Goa Talo yang kedua nih ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana. Hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja karena keberadaannya ia dijuluki The Hansvis van Het Oosten oleh Belanda yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Nah, kemudian ada kehidupan ekonomi kerajaan Goa Talo nih. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditanjung oleh adanya beberapa faktor. Yang pertama, itu karena letak yang strategis, kemudian memiliki pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang menyebabkan banyak perdagangan-perdagangan yang pindah ke Indonesia Timur. Selanjutnya, sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Kemudian yang terakhir adalah pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur oleh berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aluping Loping Bicarana Pabalue. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perkembangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Selanjutnya, ada kehidupan sosial budaya kerajaan Goa Talo. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombo. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal
pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut to maradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Selanjutnya ada kehidupan politik kerajaan Goatalo. Nah, di sini ada 3 kehidupan politik menurut kerajaan Goatalo. Yang pertama, terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC di daerah Maluku yang memimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Dan yang kedua, upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar yaitu melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone atau daerah kekuasaan Makassar, yaitu Aru Palaka yang merasa dijajah oleh Makassar mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Aru Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Dan yang terakhir, akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandai tanganinya dengan perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Nah, isi perjanjian Bongaya itu di antara lain, yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. Selanjutnya, Makassar harus melepaskan daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Dan yang terakhir, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian itu telah ditiadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung, bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin yaitu Mapa Somba atau putra Hasanuddin meneruskan perlawanan melawan Belanda. Nah, kemudian ada puncak kejayaan Kerajaan Goatalo nih. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau sekitar 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang berkuasa di Ambon. Kemudian di sini selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Goatalo nih. Yang pertama ada Masjid Katangka. Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran sehingga sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau asli bangunan masjid tertua di Kerajaan Goa ini. Yang kedua ada Banteng Somba Opu. Banteng Somba Opu memiliki bentuk persegi 4 yang terbuat dari batu bata dengan ukuran yang bervariasi. Ada sebagian sisi dari Benteng Somba Opu yang panjangnya kurang lebih ada 2 km dan tinggi temboknya 7-8 meter dengan tebal sekitar 300 cm. Peninggalan yang ketiga ada komplek makam Raja-Raja Goatalo. Komplek makam ini sudah digunakan sejak abad ke-17 sampai abad ke-19 yang sampai sekarang masih ada dan berada di dalam benteng Talo pada sudut sebelah timur laut. Salah satu peninggalan dari Kerajaan Goatalo ini terletak di Kecamatan Talo, Kota Madya, ujung pandang berada di pinggir Sungai Talo. Dan peninggalan yang keempat ada Balak Lompawa Rigoa. Balak Lompawa Rirogoa merupakan tempat kediaman raja, juga sebagai tempat pemerintahan kerajaan yang dibangun pada tahun 1936. Dan peninggalan yang terakhir ada Fort Rotterdam.
Banteng Fort Rotterdam dibangun di pinggir pantai sebelah barat dari kota Makassar dan sekarang ini lebih dikenal dengan Banteng Ujung Pandang atau Jum Pandang, yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 pada tahun 1545. Bahan dasar dalam pembuatan banteng tersebut adalah tanah liat, memiliki bentuk seperti penyu yang akan merangkak ke laut. Bentuk tersebut mempunyai filosofi, yaitu kerajaan Goa dapat berjaya di laut dan di darat, sebagaimana penyu dapat hidup di darat dan di laut. Wow, menarik sekali ya. Dan yang terakhir nih, ada keruntuhan kerajaan Goa Talo. Kejayaan yang dialami kerajaan Goa Talo tidak disukai oleh Belanda, dan akibat keberanian Sultan Hasanuddin dalam melawan penjajah dengan memimpin pasukannya sendiri, menjadikan Belanda banyak mengalami kekalahan dan porak-poranda di Maluku. Untuk mengalahkan kerajaan Goa Talo, Belanda akhirnya menerapkan politik adu domba dengan membenturkannya pada kaumnya sendiri, yaitu kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Arupalaka dibantu oleh VOC pada akhirnya bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang merugikan pihak Goa Talo. Nah, demikian sejarah singkat tentang kerajaan Goa Talo. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.